Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Lagoa. Saya adalah dosen di program studi S1 Teknik Pertambangan, jurusan Teknik Kebumian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan bahan galian, di mana metode pembelajaran yang saya terapkan adalah DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pengolahan bahan galian adalah mata kuliah wajib di program studi S1 Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Mata kuliah ini memiliki beban perkuliahan 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori atau tatap muka dan 1 SKS praktikum. Secara umum, di mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang prinsip serta tahapan-tahapan di dalam pengolahan bahan galian yang dimulai dari kominusi, pemisahan berdasarkan ukuran, pemisahan mineral atau konsentrasi berdasarkan sifat fisiknya, serta dewatering. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi 1. Pengantar perkuliahan termasuk identifikasi dan liberasi mineral. Yang kedua, teori sampling, analisis ukuran partikel dan metallurgical accounting. Yang ketiga, peremukan atau crushing. Yang keempat, screening. Yang kelima, penggerusan atau grinding. Yang keenam, classifying. Yang ketujuh, konsentrasi gravitasi, termasuk di dalamnya adalah dense media separation atau DMS. Yang kedelapan, konsentrasi magnetik. Yang kesembilan, konsentrasi elektrostatik. Yang kesepuluh, flotasi, dan terakhir, dewatering. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pengolahan bahan galian adalah: yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan-tahapan di dalam pengolahan bahan galian. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip kerja serta kegunaan alat-alat yang digunakan dalam tahapan pengolahan bahan galian. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perhitungan-perhitungan metallurgical accounting dan mengaplikasikannya untuk merencanakan dan merekayasa suatu unit atau plan pengolahan bahan galian. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu penyampaian atau delivery, di mana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa di dalam kelas secara langsung, lalu diikuti dengan interaksi atau interaction dalam bentuk diskusi dan studi kasus, serta penilaian atau assessment dalam bentuk tanya jawab di kelas, tugas, dan ujian tengah semester serta ujian akhir semester. Untuk penilaian, terdiri dari komponen teori dan praktikum dengan rasio 70% dan 30%. Penilaian teori terdiri dari 10% partisipasi, 15% tugas, 35% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Sedangkan nilai praktikum terdiri dari 10% partisipasi, 15% asistensi atau tugas, 30% laporan, dan 40% ujian. Adapun referensi yang dapat dipergunakan mahasiswa terkait mata kuliah pengolahan bahan galian adalah: yang pertama, Wills Mineral Processing Technology, An Introduction to the Practical Aspects of Ore Treatment and Mineral Recovery edisi ke-8. Yang kedua, Principles of Mineral Processing by Furstenau. Yang ketiga, Communication Handbook by Australian Institute of Mining and Metallurgy, serta referensi-referensi terkait lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pengolahan bahan galian untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Pertambangan Universitas Jambi. Selanjutnya adalah cuplikan perkuliahan tatap muka yang saya laksanakan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Seperti biasa sebelum kita mulai kuliah kita, mari kita berdoa untuk kepada percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita masuk ke minggu kedua, pertemuan kedua dari pengolahan bahan galian.
Teman-teman masih ingat di minggu yang lalu kita membahas mata kuliah tentunya di awal pertemuan, di awal kuliah kita masuk mata kuliah. Lalu saya menjelaskan juga kita membahas tentang posisi pengolahan baterai dalam pertambangan. Ya, kalau teman-teman ingat gambarnya dia di tengah-tengah ya posisinya setelah kita menambang, maka kita melakukan pengolahan. Dan lalu saya mengambil atau menjelaskan ke teman-teman definisi dari pengolahan dan pemurnian yang tertuang di dalam regulasi, jadi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Ada yang masih ingat keyword-keywordnya apa aja? Kalau pengolahan itu tujuannya untuk menambah nilai tambah. Ya, meningkatkan nilai tambah. Ya, lalu apa lagi? Ada perubahan fisik kimia? Tidak. Ada perubahan fisik dan kimia ya, dari segala proses yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari suatu bahan galian tanpa melalui proses fisik dan kimia ya, tanpa perubahan ya sifat fisik dan sifat kimia. Lalu tujuannya nanti terakhir dipergunakan hasilnya untuk sebagai bahan baku di ya pemurnian ya, kalau misalnya dia adalah mineral logam ya, karena ada mineral logam dan logam ada batuan yang wajib melakukan pengukuran adalah pertambangan di mineral logam. Lalu yang tidak kita jadikan umpan untuk pemurnian, kita jadikan langsung jadi bahan baku industri. Oke, masih ingat ya, jadi nanti di pemurnian baru ada perubahan sifat kimianya ya. Oke, lalu kita juga membahas beberapa istilah-istilah penting yang dalam PBG. Sebenarnya review yang teman-teman sudah dapat pasti di awal tahun-tahun awal ya. Di situ kita membahas tentang biji ya, mineral, lalu recovery ya, ada umpan, ada konsentrat trading ya, di pengantar pertambangan teman-teman sudah dapat. Dan terakhir kemarin kita membahas tentang particle size distribution atau distribusi ukuran partikel, sampai kita belajar bagaimana membuat grafiknya untuk penentuan nilai P80. Nah, di antara istilah-istilah penting di dalam PBG kemarin kita membahas tentang fit ya, konsentrat ya, tiling, grade ya, recovery. Dan di pertemuan kedua ini ya, di dalam materi yang disebut dengan vertical accounting, kita akan bahas lebih dalam tentang itu. Nah, teman-teman pasti penasaran kenapa namanya accounting ya. Kan accounting teman-teman familiar dengan apa? Ekonomi ya, apa? Akuntansi, terus buku akuntansi isinya apa? Ya, ya neraca ya, berapa uang yang masuk ya, berapa uang keluar sama saldonya ya. Nah, prinsipnya sama. Kalau di dalam vertical accounting kita bicara tentang berapa banyak material yang masuk ke dalam suatu unit proses ataupun ke suatu plant ya, satu plant, satu rangkaian kegiatan pengolahan, berapa yang keluar ya, berapa yang tinggal ya, istilahnya seperti itu. Maka kita menggunakan teori atau prinsip yang sama di dalam metodologi. Nah, maka di dalam bagian kedua ini atau pertemuan kedua ini teman-teman di akhir perkuliahan ya, diharapkan mampu pertama untuk memahami apa yang dimaksud dengan neraca material atau terbalance di dalam proses pengolahan mineral PBG khususnya. Dan lalu juga tentang recovery sama grade ya, karena yang namanya pengolahan ya, kalau misalnya tidak ya, atau parameternya adalah recovery sama grade ya, kita kejar recovery, kita kejar grade yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah untuk teman-teman bisa mampu menyelesaikan perhitungan-perhitungannya, karena nanti di dalam materi ini juga akan saya sampaikan apa saja formulasi yang kita gunakan di dalam vertical accounting. Dan lalu bagaimana menerapkannya ketika teman-teman nanti di tambangnya mungkin punya pabrik pengolahan, dan bagaimana teman-teman menerapkannya di dalam operasional dari si unit PBG tersebut. Nah, aplikasinya seperti apa di dalam suatu proses PBG ya. Sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Belum? Oke, kita lanjut. Jadi mengevaluasi performa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sebuah pabrik pengolahan, teman-teman tentunya ingin tahu dong yang masuk berapa, apakah semuanya keluar, apakah ada yang jadi losis ya. Kalau losis berarti kita rugi kan. Oke. Lalu yang kedua distribusinya ya, karena nanti kalau teman-teman lihat plan atau bahkan melihat suatu proses pengolahan itu ya, nanti ada yang ya oversize, undersize, ada yang concentrate trading. Nah, itu kan berarti distribusi ya. Nanti mineral ini kemana, mineral itu kemana, terus nanti mungkin ada di combine lagi, misalnya ada yang di
recycle lagi misalnya, nah itu kemana, ya distribusinya seperti apa, ya itu akan menjadi aplikasi dari methodological accounting. Lalu yang terakhir baru kalau kita sudah tahu ya dari hasil methodological accounting, wah ternyata kadarnya tidak terkejar nih. Apa yang bisa kita rekayasa supaya kadarnya bisa naik? Ya, atau oh ternyata umpan kita yang baru ini kadarnya lebih rendah nih. Bagaimana supaya bisa dapat tetap kadar akhirnya dari pengolahan itu atau recovery-nya tetap terkejar? Misalnya, nah itu apa yang kita harus rekayasa? Itu adalah aplikasi dari methodological accounting. Oke, sampai sini cukup jelas? Oke, ya jadi secara umum ya di dalam proses pengolahan ya material balance-nya adalah ada umpan. Ya, umpan itu artinya hasil penambangan. Ya. Kita menambang, kalau di sini kita bicara mineral, berarti kita menambang mineral logam, ya, atau biji, ya kita tambah, lalu kita masukkan ke dalam suatu plant atau bahkan hanya sebuah unit proses pengolahan tidak masalah. Ya, maka di situ fungsinya adalah kita memisahkan, ya ini tentunya sudah melewati tahap kombinasi dan preparasi. Kita memisahkan antara mineral berharga dan mineral pengotornya atau mineral yang tidak berharganya. Nah, lalu produknya akan menjadi dua, konsentrat sama tailing. Masih ingat konsentrat itu apa? Ya, materialnya banyak mengandung ya mineral berharga, sedangkan yang tailing mineral pengotornya. Oke, silakan ya kalau ada yang mau tanya sambil saya diinterrupt aja nggak masalah. Oke, nah nanti di dalam perhitungan ya kita akan bertemu dengan beberapa notasi-notasi ya. Yang pertama adalah umpan ya. Jadi umpan yang masuk ya karena di dalam suatu proses pengolahan itu dia bukan masuk proses keluar berhenti ya, tapi prosesnya dinamik, artinya selalu ada yang masuk dan selalu ada yang keluar. Karena kita pakainya yang satuan masa per waktu ya, ton per jam, karena setiap waktu ada yang masuk ya dalam satuan ton ya per jam kita hitung ya, maka dalam satuan ton per jam ya. Umpan ingat berarti di dalamnya masih ada mineral berharga, masih ada mineral pengotornya. Lalu kita masukkan ke dalam plant dan kita harapkan dia keluar menjadi konsentrat ya, kuantitas konsentrat ya dalam ton per jam sama ya, jangan sampai satuannya bisa beda ya. Lalu tiling ya di dalam ton per jam. Kira-kira lebih banyak konsentrat atau tiling? Tiling ya. Kenapa seperti itu? Ya karena emang secara alami ya teman-teman di dunia itu yang paling banyak itu adalah pengotor. Apa yang paling umum? Puasa ya, teman-teman lihat sedikit itu berapa persen tuh ya. Ya sedangkan kadar di dalam biji itu rata-rata ya relatif rendah kan ya, kadang 2 gram per ton, 3 gram per ton, jadi relatif rendah. Oke, makanya tentunya pasti harapan kita banyak tailing ya. Kalau banyak kan konsentratnya itu sudah pasti konsentratnya tidak bersih gitu ya, isinya banyak pengotornya. Oke, lalu nanti kadar ya atau persentase mineral tertentu dalam umpan. Maka kalau misalnya kita berbicara tambang biji tembaga ya, misalnya mineralnya ada alkopirit ya. Kalau misalnya kita bicara timah, maka mineral X kita adalah mineral kasitrit misalnya seperti itu. Dan karena kita fokus ke mineral itu, maka di dalam konsentrat sama tailing kita juga sama ingin tahu ya, dia berapa banyak yang ada di umpan, berapa banyak yang nanti lari konsentrat, dan berapa banyak yang lari ke tailing. Harapan kita tentunya dia sebanyak mungkin lari ke konsentrat ya, bukan ke tailing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya. Izin bertanya Pak, dari proses pengolahan tadi kan didapatkan 2 output, yaitu konsentrat sama tailing. Tailing ya. Nah yang kami tanyakan di sini, apakah di dalam konsentrat ini benar-benar murni 100% konsentrat dan atau ada pengotor lainnya, dan berikutnya di dalam tailing ini apakah murni 100% tailing atau masih bercampur dengan konsentrat tadi? Oke, makasih pertanyaan Peter. Jadi tidak ada yang 100% yang bersih atau recovery-nya 100% tidak ada gitu. Makanya di dalam aturan juga dikasih target saja ya, misalnya kalau timah harus berapa persen recovery pengolahannya. Seperti penambangan kan juga sama. Kita di batubara berapa persen sih target penambangan batubara itu recovery-nya gitu.
losses itu umum ya terjadi gitu. Dan ketika kita mau meningkatkan kadar ya konsentrat setinggi mungkin ya nanti bisa gitu, tapi recovery-nya rendah gitu. Ya artinya di dalam konsentrat isinya hanya mineral berharga tapi tidak semuanya gitu. Misalnya kita punya 5 di umpan, lalu di konsentrat kita dapatin 2 dari berapa? 2 dari 2 misalnya, nggak ada pengontrolnya di situ gitu. Tapi 3-nya lagi ke tailing gitu. Nah, jadi itu selalu bermain recovery sama grade gitu. Di tailing pun juga sama, tidak mungkin 100% isinya pemotor semua, pasti tetap ada gula harganya walaupun kecil. Makanya tetap di dalam aturan itu diatur recovery, diatur juga berapa sih minimum maksimum yang boleh ada di dalam tailing. Gitu pun juga nanti sampai ke pemurnian di dalam slag maksimal berapa sih boleh ada si logam berharganya misalnya seperti itu. Jadi sudah diatur karena memang dipahami bahwa prosesnya tidak akan 100% bersih gitu ya, tetap ada lossesnya. Oke, cukup jelas ya? Oke, kita lihat persamaannya. Pertama tentang kadar, ini sekali lagi di dalam pengantar pertambangan teman-teman juga sudah belajar ya. Jadi kalau kadar itu kita bicara satu yang mineral tertentu dibandingkan dengan keseluruhan mineral dari di dalam suatu material, apapun itu materialnya. Ya makanya biji pun kita juga bicaranya grade atau kadar, gitu kan. Misalnya emas, ya misalnya dapatnya 2 gram per ton misalnya, maka di dalam 1 ton biji itu yang di dalamnya ada banyak mineral, di dalamnya itu kita akan mendapatkan 2 gram. Ya kalau kita menambang 1 ton bijinya seperti itu. Nah kalau nanti di dalam metode accounting juga sama gitu. Di dalam umpan ada kadar misalnya kasitrit di dalam umpan, ada kadar kasitrit di dalam konsentrat, ada kadar kasitrit di dalam tailing gitu ya. Jadi kuantitas ya mineral tertentu di dalam keseluruhan. Jangan ragu kalau misalnya di satuannya ton per jam gitu. Kuantitas kan kita tahunya tidak ada persatuan waktu, tidak masalah karena tadi dari awal proses kita memang continue gitu. Jadi tidak harus kuantitas satuannya hanya ton saja, kilogram saja gitu ya. Kalau misalnya dia satuan waktu ya nggak masalah gitu. Nanti pas kita menghitung recovery ya, kadar itu akan kita kalikan ke umpan, laju alirnya ya. Makanya di situ mass balance-nya adalah umpan adalah konsentrat tambah tailing ya. Jadi kalau misalnya kita ingat yang gambar yang tadi ya, nah ini ya, karena dia jalur masuknya 1, jalur keluarnya hanya 2 ya, maka tentunya yang masuk adalah konsentrat tambah tailing ya. Walaupun sebenarnya teman-teman nanti pelajari akan ada yang namanya middling ya, tapi nanti perusahaan itu yang menentukan middling ini kira-kira akan diproses lagi kah, akan dianggap tailing kah, atau dianggap sebagai konsentrat kah ya. Tapi kita hanya fokus ke konsentrat sama tailing dulu. Nah itu mass balance atau material balance karena kita bicara keseluruhan material ya. Tapi nanti kita akan berbicara komponen karena kita punya mineral interest yang kita punya. Misalnya saya mau fokus ke, karena ini tambang timah atau pengolahan timah, kita akan fokus ke kasitrit misalnya. Maka kita ingin tahu nih balance kasitritnya gitu, yang masuk berapa ya, yang menjadi konsentrat berapa, yang menjadi tailing berapa ya. Maka kita kalikan ya, karena kita kan sudah ya belajar tentang sampling ya. Di sampling ya kita ambillah sampel dari umpan ya, kita bawa ke lab, maka di dalam per tonnya kita dalam si per tonnya si atau kadarnya si mineral kasitrit itu berapa ya di dalam biji atau di dalam umpan ya, berapa persen. Nanti persen itu kita kalikan dengan laju alirnya tadi ya dalam satuan ton per jam. Begitupun juga di dalam konsentrat, kita ambil sampel nih konsentrat berapa di situ timahnya ya, kasitritnya ya, maka nanti kita kalikan juga dengan laju alirnya ya. Jadi kalau ini itu balance ya pasti ya, ton per jam sebenarnya ton per jam. Tapi kalau kadar belum tentu, misalnya ini 20% ya kadar kasitrit misalnya di umpan 20%, ini bukan 20 kalau ini 80, yang ini nggak mungkin Pak 80 kan dia cuma 20, tapi ingat itu persen ya, jadi dia bukan angka yang bisa ditambahkan. Tentu saja ini 20 di umpan ya, 80 di konsentrat, terus salingnya misalnya hanya 5
80 tambah 5 kan bukan 20 Pak, ya memang bukan. Ya karena dia persentase, tapi nanti kalau teman-teman sudah kalikan dengan laju alir, ya baru dia akan balance. Ya karena dia komponen balance. Ya, recovery. Apa kemarin definisi recovery? Perolehan, ya perolehan mineral berharga atau mineral mengotor? Ya, mineral berharga yang berhasil diolah, ya. Artinya kalau dia berhasil diolah, dia jadi konsentrat. Nah, kita cari nih konsentrat, di dalam konsentrat ada berapa nih, ya mineral berharganya dibandingkan dengan di umpan, ya karena itu yang awalnya, gitu. Ya lalu dikalikan 100%. Ya, dan karena ada turunan yang ini tadi, teman-teman bisa kombinasikan juga persamaannya menjadi persamaan yang seperti itu. Kalau teman-teman hanya punya nilai kadarnya saja, ya silakan teman-teman bisa pakai persamaan yang mana, silakan. Ingat ya, prinsip saya teman-teman tidak perlu menghafal rumus, ya. Jadi nanti di UAS ini tetap akan saya pampang ya dengan jelas. Yang penting ketika saya otak-atik soalnya teman-teman bisa mengerjakan. Oke. Lalu yang terakhir, ya kita punya nisbah konsentrasi, ya, yaitu perbandingan antara berapa banyak umpan dibandingkan dengan konsentrat. Ya, ada satuannya nggak kira-kira? Ya, nggak ada ya. Ya, hanya perbandingan. Kalau di dalam batu bara ini mirip-mirip dengan apa nih kira-kira? Ya, betul. Mirip dengan SR, ya, atau sweeping ratio. Berapa banyak ya OB yang perlu dikupas menghasilkan 1 ton ya batu bara. Ini juga sama, berapa banyak ya umpan yang diperlukan untuk menghasilkan ya sekian yang konsentrat gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman dapatkan misalnya perbandingannya 4:1 ya, maka kalau dia butuh konsentratnya 50 ton per jam misalnya, maka butuh umpannya kalau 4:1 berarti 200 ton per jam. Jadi kalau misalnya kita umpannya berubah nih makin sedikit, ya sudah rasionya tetap sama, gitu. Oke, jadi itu ya contoh aplikasinya. Jadi kita ketika sudah dapat ini ya dengan kondisi umpan yang sama, parameter operasi yang sama, maka nanti dia akan ketika ada perubahan baik di target konsentratnya ataupun umpannya yang berubah nilainya, maka dia akan mengikuti. Ya, jadi teman-teman bisa aplikasikan ini ketika ada perubahan ya di dalam umpan atau konsentratnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, ini masih belum paham recovery tadi. Recovery, oke. Gimana? Kalau misalkan recovery-nya didapatkan hasil 92% ya Pak. Ya. Nah, kalau kita tambah lagi menjadi 95%, apa yang bakal terjadi? Kalau kita kejar recovery, ya, nanti teman-teman coba di perhitungan ya. Jadi teman-teman nanti coba di perhitungan. Tapi secara teorinya kalau misalnya kita kejar recovery, ya naik, itu biasanya dikorbankan adalah kadar. Ya. Karena recovery sama kredit itu nggak selalu sejalan. Gitu. Recovery kan perolehan mineral berharga di dalam konsentrat, kan. Tadi kalau misalnya saya punya 5, ya, kalau misalnya saya punya 5 misalnya di dalam konsentrat, ya, di dalam umpan ya. Misalnya ini adalah mineral berharga ya, lalu yang X ya itu adalah si mineral pengotornya ya, karena ada 20 ya, berarti 5/20 berarti adalah 1/4 ya, berarti 25%. Saya bisa ya pas dia masuk ke plant ya, terus keluar di konsentrat ya, tailing. Di konsentrat ini kita dapat nih misalnya 1, 2 ya, 1, 2 ya, terus sisanya adalah mineral berharga, mineral pengotornya. Lalu di sini misalnya hanya ini nggak ada ya mineral pengotornya, lalu di sini sisanya ya. Nah ini kan dia recovery-nya jelek kan ya, ya, gitu. Artinya kalau misalnya sebentar. Oke. Secara recovery misalnya dia bisa bagus, artinya di dalam konsentrat nih, ya si mineral
berharganya ya dapat nih misalnya banyak ya, recovery-nya dapatnya misalnya 5 ya, misalnya 100% ya, 5-5-nya masuk, tapi isinya tiling semua, pengotor semua ya. Artinya secara recovery dia oke, tapi secara kadar dia rendah gitu. Akhirnya apa? Konsentratnya yang tadinya harus konsentrat itu sudah bisa masuk ke proses lanjutan, harus diolah lagi buat ngilangin si tiling gitu. Oke, jadi belum tentu misalnya dia recovery-nya oke, kadarnya oke gitu. Karena recovery itu tadi hanya berfokus ke perolehan si mineral berharga di dalam konsentrat gitu. Kita set misalnya masuk nih 4 ya kan, 4 dari 5 berarti 80% dari si recovery-nya oke masuk. Tapi secara kadar konsentrat pengotornya itu di sini ngumpul gitu. Gitu. Artinya dia secara kadar dia malah jadi rendah. Artinya si konsentrat harus kita olah lagi. Nah itu. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Cukup jelas ya. Oke. Ini satu alat saja. Jadi sebuah alat pemisahan mineral menerima material umpan dengan laju 1000 ton per jam. Oke. Lajunya 1000 ton per jam. Lalu dari hasil sampling ya, umpan itu yang 1000 ton itu 10%-nya mengandung galena atau PBS. Oke. Lalu dilakukanlah proses pemisahan atau konsentrasi, lalu didapatkan dari konsentratnya diambil sampel lagi 80% PBS-nya, lalu tilingnya 0,19% PBS. Oke. Oke, dengan menggunakan persamaan yang tadi ya, sudah teman-teman catat ya. Tentukan pertama laju alir konsentrat dan tiling dalam ton per jam. Berarti ini apa yang diminta? Ini ya latihan ya, atau tugasnya teman-teman. Oke. Jadi di sini kurang lebih sama ya dengan soal yang tadi. Jadi pabriknya yaitu mengusahakan umpan itu lebih kecil ya, 100 ton per jam, dan kadar PBS-nya 5%. Oke. Nah ini tahap perencanaan nih ya. Kalau misalnya dia menghendaki, berarti dia punya target ya. Dia punya target PBS-nya itu di dalam konsentrat 30% ya. Ya, tidak setinggi yang tadi ya. Tilingnya dia maunya 0,1% ya. Nah ini jadi di tahap perencanaan dia baru mau merencanakan si pengolahan. Nah dia punya target sekian, maka dia ingin tahu kalau saya targetnya segitu dapat konsentratnya berapa gitu. Karena kan sehabis itu mungkin ada proses selanjutnya atau pabrik selanjutnya ya yang sudah target ini, kita ingin konsentrat sekian ya gitu. Oke. Nanti teman-teman kerjakan di dalam kertas ya, kalau teman-teman ketik ya, kalau misalnya biasa kata-kata kita di rumus matematika yang via Microsoft Word itu, lalu teman-teman nanti upload ya di e-learning ya. Oke. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Dan juga ya, karena tadi kita buka dengan doa, maka kita tutup kembali dengan doa. Silakan berdoa untuk agama dan transformasi ya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.